Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas cara tercepat untuk bangkrut ya di investasi saham ya. Nah guys, maksud gua di video kali ini itu bukan supaya kalian itu bangkrut ya guys ya, tapi justru edukasi ya supaya kalian ngerti gitu loh guys ya, apa yang bikin kita itu cepat bangkrut ya di investasi saham. Jadi kalian bisa menghindari cara-cara ini gitu loh guys ya, cara-cara supaya cepat bangkrut ini gitu loh ya. Oke, kalau kita lihat di Google itu adalah ada beberapa poin ya, ini yang dirangkum dari si AI Google ya. Jadi trading menggunakan margin ya, terus tidak mempunyai rencana keluar, FOMO, manajemen risiko buruk, sama psikologi yang tidak stabil ya. Nah ini gue coba ini guys ya, merumuskan pakai pengalaman kita ya, dan tentunya juga cari referensi tadi ya, dari referensi di Google. Itu yang pertama ya, menurut gue itu karena FOMO ya, beli karena FOMO ya. Jadi karena influencer ya banyak yang ngebahas, ataupun teman itu menyarankan kita untuk membeli saham dan sahamnya itu sedang naik tinggi, kita langsung ikut-ikutan ya guys ya, kita FOMO. Jujur ini FOMO ini memang susah guys ya. Memang banyak juga yang sudah bertahun-tahun ya di pasar saham pun sering terkena penyakit FOMO ini ya guys ya. Padahal ya para bandar itu biasanya yang digunakan untuk ngibulin ya retail-retail itu ya FOMO ini, jurus FOMO ya. Saham ditarik kencang ya. Ketika orang-orang mulai FOMO, ya mereka distribusi ya, akhirnya orang-orang yang FOMO itu nyangkut gitu loh ya guys ya, nyangkut di atas. Yang kedua itu ada all in di satu saham, sahamnya saham gorengan ya. Bayangin guys, kalian ingat nggak waktu itu ada saham gorengan ya, namanya DD ya, ada juga DUCK, DUK ya, itu saham gorengan-gorengan itu. Bayangin kalau kalian all in di saham seperti itu ya, ketika kalian all in-nya itu pas harga pucuk lagi ya, bisa dipastikan wassalam ya. Yang ketiga itu membeli saham tanpa tahu bisnisnya ya, asal beli aja ya, kagak ngerti ini bisnisnya apaan. Yang keempat tuh menggunakan dana darurat ya. Dana darurat itu untuk cadangan hidup ya. Kalau kalian pakai dana darurat untuk membeli saham ya, gue khawatirnya ketika kalian butuh duit itu dalam waktu dekat ya, posisi pas lagi jelek banget ya, market pas lagi crash kayak gini ya, kayak kemarin-kemarin ini pas lagi hancur-hancurnya, kalian terpaksa harus jual ya, karena nggak ada pilihan ya, harus dijual karena memang butuh uang gitu loh ya. Jadi dana darurat ini jangan pernah dipakai buat beli saham ya. Terus menggunakan utang ya, dana darurat nggak boleh dipakai, apalagi utang ya. Utang ini lebih parah lagi, nanti kalian udah kena bunga, harus bayar cicilan ya. Belum lagi kalau saham kalian ternyata tidak perform ya, boncos jadinya ya, udah bayar bunga, sahamnya boncos ya. Oke, yang keenam itu terlalu sering trading ya, jual beli terus ya. Jangan lupa ada biaya jual dan biaya beli. Kalau terlalu aktif itu malah kemungkinan boncos, apalagi kalau kalian keputusannya tuh masih emosional gitu loh ya. Cut loss terus nafsu ya, nafsu pengen cepet dapat balikan, akhirnya buru-buru entry saham yang lain, ternyata malah boncos lagi ya. Itu malah yang bikin kalian boncos itu justru yang kayak gitu ya. Yang bener itu kalem-kalem aja ya, pelan-pelan aja gitu loh ya guys ya. Oke, yang ketujuh itu panik ya saat market crash ya. Market crash ini banyak yang valuasinya ini nggak masuk akal ya. Bank-bank besar aja ya dinilai seperti itu ya. BBRI itu di 29, bahkan kemarin sempat 26 ya. Bank Mandiri itu sempat 37 ya. Itu coba bayangin guys, kalau kalian panik, kalian punya Bank Mandiri ya, kalian jual di 37. Enak banget gitu loh ya orang-orang yang beli ya. Ya kan? Kalian jual emas di harga ini ya, kalian jual emas di harga
apa ya, di harga besi karatan gitu loh ya. Orang yang beli itu dia dapetin emas di harga besi karatan, ya enak banget ya. Kalian makanya jangan suka panik ya, crash itu udah hal yang biasa ya, santai aja. Oke, terus mengabaikan valuasi ya, hati-hati ya guys ya, ini juga penting mengabaikan valuasi, karena di saham-saham Indo ini memang saham-saham mayoritas trader ya guys ya, jadi memang tidak terlalu menilai valuasi ya. Memang buat trader profesional valuasi ini kagak penting ya guys ya, tapi buat pemula itu sangat penting ya guys ya, karena kalau kalian itu belum menguasai benar-benar ya guys ya ilmunya, kalian main beli-beli aja saham yang valuasinya lagi tinggi ya, nilainya itu nggak masuk akal ya, ya kalian bisa boncos justru ya. Yang kesembilan, nggak punya strategi ya, ngawur, nggak punya trading plan, asal beli, asal jual, ya itu tentu saja pasti lama-lama ya bangkrut kalau kayak gitu ya. Yang ke-10 itu tidak pernah belajar ya. Nah guys, gua udah pilihin ya cara tercepat, 2 yang paling signifikan ya bikin kalian cepet sekali bangkrut adalah yang satu, beli saham pakai utang ya. Yang kedua, ini yang paling cepat ya sebenarnya ya. Levelnya ini yang paling tinggi ya guys ya, yaitu all in di saham gorengan ya. Kalian all in di saham gorengan ya, itu memang kalau hoki ya, kalau pas pilihannya kalian bisa dapat multi bagger gitu loh guys ya, dapat multi bagger dengan cepat ya. Contoh modal kalian 100 juta ya, di saham gorengan yang ditarik kenceng ya, kayak kemarin ya INDS itu ditarik sampai bagger berkali-kali ya. Kalian ya mungkin bisa 100 juta kalian menjadi 800 juta dalam waktu singkat. Tetapi kalau ternyata pilihan kalian salah ya, 100 juta ini bisa menjadi 10 juta gitu loh ya. Dan nggak balik lagi gitu loh ya guys ya. Ya, jadi memang all in di saham gorengan inilah yang paling signifikan ya, bisa bikin kalian bangkrut ya. Bukan berarti nggak boleh beli saham gorengan ya. Kita juga kadang-kadang suka ya beli saham-saham gorengan kayak gini ya. Saham-saham yang cash flow ya, atau inflow maksud gua ya. Arus dana itu banyak masuk ya, di broker Sumari kalian bisa lihat ya. Itu kadang-kadang kita juga suka beli, tapi ingat jangan pernah all in ya kalau di saham-saham yang mengandalkan flow ya, mengandalkan arus uang masuk ya, mengandalkan uang dari smart money ataupun investor-investor lain gitu ya. Karena kalau all in ketika salah itu bahaya sekali gitu loh guys ya. Duit kalian bisa langsung amblas ya. Ya, jadi kayak gitu guys ya. Harapan gua dengan kalian mengetahui cara tercepat untuk bangkrut ya, jadi kita bisa menghindari hal-hal tersebut gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.